Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Organisasi kemasyarakatan atau Ormas kembali dipersoalkan menyusul kekerasan yang dilakukan anggota pemuda Pancasila. Namun aksi main hakim sendiri bukanlah monopoli 1-2 ormas saja, melainkan menjadi perilaku umum banyak ormas bercorak militeristik. Atas nama kedaerahan, agama maupun kepemudaan bahkan kepartaian, ormas-ormas kerap melampaui hukum dan institusi resmi negara. Praktiknya, konflik sesama ormas seringkali menjelma ribut-ribut sesama warga. Ujung tombak perilaku mereka toh juga rakyat jelata dan rakyat jelata juga yang kerap merasakan imbasnya. Sedangkan para patron bisa bertemu dan bernegosiasi satu sama lain, mengorbankan anggota-anggota dari kasta paling bawah sebagai bala tentara. Mengapa ormas sangat menjamur dan merajalela di negeri ini? Mengapa berulang kali mereka bisa leluasa bertindak seenaknya sendiri? Inilah Mata Najwa. Cemas karena ormas. Patut cemas karena ormas? Sudah hadir di Mata Najwa untuk membahasnya, saya perkenalkan Yoris Rawiyai, Wakil Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi Pemuda Pancasila. Selamat malam Bang Yoris. Malam. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Saya juga mengundang Wakil Ketua Komisi 2 DPR dari fraksi PKB, Lukman Hakim. Selamat malam Mas Lukman. Selamat malam, Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan hadir juga Sana Jafri, Direktur Institute for Policy Analysis of Conflict. Selamat malam Sana. Belasan orang ditahan dan ada 6 diantaranya ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pengeroyokan anggota kepolisian dalam demo Ormas Pemuda Pancasila di DPR Kamis pekan lalu. Peristiwa ini membuat organisasi kemasyarakatan lagi-lagi jadi sorotan. Kami, AKBP, dikeroyok. Saya minta pimpinan aksi ini bertanggung jawab. Jadi tidak boleh ada organisasi manapun yang menempatkan dirinya di atas hukum. Ya, ini perlu menjadi catatan kita bahwa Ormas Pemuda Pancasila dalam kegiatan hari ini seolah-olah menempatkan mereka di atas daripada hukum. Saya akan langsung ke Bang Yoris. Bang Yoris, organisasi Anda menempatkan diri seakan-akan di atas hukum. Itu tadi kata Kabid Humas Polda Metro Jaya. Apa yang terjadi Bang Yoris? Saya ingin kita coba pisahkan antara demo terhadap ada kasus. Kemudian terjadi ekses di mana ada seorang polisi yang dipukul oleh anggota Pemuda Pancasila. Kita mau bicara yang mana dulu, Nana? Saya bicara yang spesifik yang tadi, ketika anggota kepolisian menjadi sasaran pengeroyokan dari anggota PP yang sedang berdemo di DPR. Sampai polisi berani dipukul itu kenapa ya Bang? Sebetulnya begini, pertama atas nama Pemuda Pancasila kami mau menyampaikan permohonan maaf tentunya kepada Kepolisian Republik Indonesia terhadap kasus itu. Dan begitu kejadian selesai, kami langsung konsolidasi menugaskan kepada LBH untuk segera dan pimpinan cabang untuk mencari semua dan menyerahkan ke polisi.
Dan itu sudah dilakukan dan sekarang sedang berproses. Nah, kami sedang mencari upaya ada motif apa di balik itu. Sebab kalau kita lihat dari video yang terjadi, itu kan tidak dikeroyok oleh semua anggota PP kan. Tetapi ada yang melerai, kemudian ada yang memukul dari samping, dan ternyata kami coba melakukan. Jadi AKBP Dermawan ini itu termasuk keluarga besar PP. Beliau hidup bersama dengan anggota PP di Jakarta Utara sejak udah lama, jadi dia kenal sekali. Jadi Bang Yoris menduga itu bukan spontanitas atau bukan karena dipicu sehingga kemudian akhirnya dipukul, tapi ada peristiwa yang melatar belakang. Kami lagi-lagi masih menyelidiki, bekerja sama tentunya dengan kepolisian. Ada motif apa? Apakah ini mereka ini ada provokator di dalam itu? Sebab ada beberapa kejadian dengan pelemparan waktu Kapolda datang ke situ, ya kan? Kemudian pemukulan yang tidak biasanya anggota pemuda Pancasila melakukan aksi, kemudian ada benturan, ada gesekan. Itu pasti semua diserbu karena ini menyangkut harga diri organisasi kan. Tetapi ini banyak yang memisahkan dia dan hanya beberapa aja. Yang kami belum temukan itu ada kurang lebih 5 dan 6 orang yang memprovok pada saat itu. Ini yang sekarang kita lagi sedang mencari, dan kami berjanji bahwa kami akan menyerahkan seluruhnya kepada Polda. Kemudian kita minta untuk dituntaskan secara hukum karena ini sudah melanggar hukum gitu. Demonstrasi itu sendiri dipicu karena pernyataan Wakil Ketua Komisi 2 DPR dari PDI Perjuangan Junimart Girsang. Kenapa teman-teman pemuda Pancasila tampak sangat marah dengan pernyataan dari Junimart Girsang? Begini, Saudara Junimart Girsang, pertama beliau adalah politisi dengan background hukum dan beliau pasti tahu tentang karakter organisasi kepemudaan yang lain atau ormas yang lain ya yang ada di situ. Terutama PP, beliau berasal dari Sumatera Utara kan. Beliau pasti tahu. Yang kami mau tuh begini. Jadi begitu selesai beliau memberikan pernyataan itu, kami coba menghubungi agar bisa diselesaikan. Ada permohonan maaf karena bukan tidak saling mengenal. Ini kan sudah cukup kenal semua kan. Datang dan berbicara. Karena kami mau tahu ada motif apa dia sampaikan itu, minta dibubarkan kan. Jadi tersinggungnya karena ada pernyataan minta dibubarkan? Ya, kami ini bukan organisasi primordialisme. Kami lahir dengan nama Pancasila dan itu tidak pernah digugat sampai sekarang. Kami lahir sejak 28 Oktober 1959 ingat. Dan kami selalu berada terdepan dalam membela negara kesatuan Republik Indonesia dan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Itu komitmen kita dan kami selalu lakukan itu. Tapi bukankah pernyataan itu pernyataan yang wajar, biasa-biasa saja disampaikan? Waktu itu pernah juga ada salah satu pejabat negara menyampaikan pernyataan yang mirip-mirip seperti itu, tapi tidak ada reaksi sebegini besar dari PP? Ya, ini begini. Kejadian itu bukan, ini karena anggota pemuda Pancasila seluruh Indonesia tersinggung atas pernyataan dia. Seakan-akan dia menyamakan kami dengan organisasi primordialisme yang satu. Yang satu yang mana Bang? FBR. PP tidak mau disamakan dengan FBR? Oh, jelas dong, kami ini ormas Pak. FBR? FBR itu organisasi primordialisme hanya ada di Betawi aja, forum Betawi Rempuk. Beda sekali Pak. Kami ini dari mulai sejak berdiri sampai dengan ini hari, setiap kami mubas itu dibuka oleh Presiden Republik Indonesia. Beda kan? Kemudian dia samakan lagi bahwa masa FPI bisa dibubarkan, kenapa PP tidak? Siapa dia sebetulnya? Dan maksud apa di balik pernyataan dia? Nah, sementara dia sendiri merilis permohonan maaf itu, kalau Nana bisa baca, itu kan terkesan bukan ikhlas. Kami tidak minta yang lain-lain. Anda datang, kita ketemu baik-baik. Kemudian Anda menjelaskan motif di balik itu. Kasus ini bukan baru pertama kali. Jadi kalau dibilang reaksinya sampai demo, meminta. Dan ini seluruh Indonesia. Ya. Akan terus kita demo. Jadi tersinggung karena merasa disamakan dengan FBR dan tersinggung. Bukan, tidak disamakan. Dia ini sebetulnya, maksud apa dia ngomong begitu? Ini bukan kepada FBR-nya ya. Tapi kepada Junimart bahwa kenapa dia harus menyampaikan itu, kita perlu klarifikasi dong. Baik, saya mau ke sana. Yang kita lihat yang menyampaikan pernyataan itu anggota DPR
Ya, Dan reaksi dari PP adalah demo seluruh Indonesia. Demonya sampai berujung rusuh, ada polisi yang jadi korban. Menurut Anda ini apa yang bisa dibaca dari reaksi seperti itu? Seperti Mbak Najwa sebut tadi, ini bukan pertama kali ada pejabat negara yang mengancam pemuda Pancasila dengan ancaman membekukan atau membubarkan. Pada tahun 2016, Pak Luhut selaku Menko Polhukam juga pernah keluarkan pernyataan seperti itu, bilang bahwa nanti saya bekukan. Dan waktu itu ada kasus demo di Surabaya. Dan kita akan tunjukkan pernyataan Pak Luhut waktu itu Menko Polhukam. Demonya tidak ada demo bahkan ya? Bahkan tidak. Dan waktu itu reaksinya sangat berbeda. Bahkan ada pejabat pemuda Pancasila dari daerah, dari Jawa Timur waktu itu, yang mempertanyakan kewenangan Pak Luhut, siapa Pak Luhut yang bisa mengeluarkan dan pemuda Pancasila ada reaksi, ada reaksi. Tidak semasif seperti sekarang, jelas karena ada komunikasi. Bahkan demo itu dilanjut, jadi ada kesan dicuekkan pernyataan seperti itu pada tahun 2016. Tetapi kalau kita lihat sekarang, reaksinya sangat berbeda, jadi sangat sensitif teman-teman pemuda Pancasila sekarang dengan pernyataan dari pejabat. Sebegitu sensitifnya sampai kemudian ketika demo di DPR, Bang Yoris, itu ada spanduk-spanduk yang tulisannya seperti ini. Kita akan tunjukkan spanduknya. Siapa yang berniat membubarkan pemuda Pancasila terindikasi PKI. Jadi sampai sebegitu jauh? Pasti. Yang mau membubarkan itu terindikasi PKI? Pasti. Kita akan tunjukkan spanduknya, tolong dikeluarkan. Pasti Anda bilang? Begini, kita ikut bersama-sama dengan bangsa ini menumpas PKI kan. Komunis pada saat itu dan kami korban cukup banyak. Dan kami pertahankan Pancasila untuk itu. Jadi kalau ada orang yang mencoba untuk merongrong wibawa negara, terutama mengganti Pancasila, itu pasti PKI atau komunis lah. Dan itu sangat sensitif buat keluarga besar PP. Kita akan berhadapan dengan siapa saja. Jadi Anda menganggap PP itu setara dengan Pancasila? Bukan setara, kita punya idealisme kita, ideologi kita bahwa Pancasila. Dari dulu orang masih belum. Dan membubarkan PP itu artinya membubarkan Pancasila. Kenapa? Sampai itu dasarnya apa? Sampai itu kemudian terindikasi PKI. Pasti dong, kita mesti curigai apa dasar dia mesti begitu. Oke, saya ingin ke Bang Lukman. Najwa, saya mau bilang, ada organisasi massa atau organisasi pemuda atau apa yang menjandang predikat Pancasila? Mana ada? Kami lahir itu bukan dibentuk, tapi terlahir karena kepentingan bangsa. Tahun 59, bukan baru saja. Sebelum break saya ingin singkat saja Mas Lukman, sependapat dengan itu, siapapun yang mau membubarkan ini ada indikasi PKI? Apa terlalu jauh terjemahannya? Ya itu pandangan Bang Yoris ya. Tetapi menurut saya kita kan punya instrumen hukum yang di sana jelas. Suatu ormas dibubarkan misalnya, ada sanksi-sanksi termasuk sanksi pembubaran, itu apabila 1, 2, 3, 4 itu di pasal 59 Undang-Undang Ormas kita kan sudah jelas. Syaratnya jadi, ketat. Saya kira kembali lagi ke instrumen hukum kita saja ke sana. Saya tidak tertarik untuk mengomentari apakah PKI karena menurut saya karena terlalu jauh itu terjemahannya? Bukan. Menurut saya tidak hanya ekstrim kiri, ada juga bahaya ekstrim kanan di kita itu. Ekstrim kiri PKI, ekstrim kanan kita tahu sendiri siapa. Jadi bisa tidak hanya kiri Bang, maksud saya begitu. Bisa juga itu ekstrim kanan. Okay. Tapi kalau orang membubarkan Pancasila itu identik dengan kami. Tapi rasanya itu semua ormas rata-rata bahkan hampir semuanya itu landasannya Pancasila. Pasti, tapi yang menyandang predikat Pancasila itu cuma kami. Yang paling Pancasila itu PP, Mas Ana? Bukan. Itu bagaimana? Pak Yoris. Tapi yang penting kita membedakan antara ideologi dan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh anggota ormas. Jadi pernyataan yang keluar atau concern masyarakat yang kita lihat setelah beberapa kejadian ini bukan mempertanyakan komitmen atau ideologi pemuda Pancasila terhadap NKRI atau Pancasila. Itu tidak diragukan ya? Tidak diragukan, tapi yang menjadi masalah adalah tindakan-tindakan ekses daripada setiap kegiatan kita yang berhimpitan dan biasa menimbulkan berbagai macam reaksi kan. Itu kami paham dan saya pikir itu bukan hanya di kami saja kan. Banyak ekses terjadi di mana-mana. Dan apalagi yang disoroti oleh Junimer itu hanya kasus di Tangerang dan itu bukan kasus baru dari dulu. Apa sebetulnya maksud dia apa itu?
Kita akan kembali setelah pariwara. Setelah ini kita akan bahas spesifik soal kasus yang terjadi di Ciledug. Setelah pariwara kita akan bahas, tetap di sini.